Shalom semua saudara dalam merayakan perayaan Natal 2022 ini. Sekali lagi saya sampaikan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Di orang dipenuhi Roh Kudus itu akan bernubuat. Dan dalam nyanyian daripada Sakaria. Sakaria ketika tidak percaya terjadi bisu dia saudara. Ya, kenapa banyak orang percaya, orang Kristen yang bisu, tidak berani bersaksi. Tidak ada Roh Kudus karena tidak percaya. Tetapi ketika dia obedient, ketika dia menurut, dia tidak memberi nama lain kepada putranya yang ditetapkan oleh sorga. Namanya adalah Yohanes, artinya yang telah menerima anugerah. Dan firman Allah mencatat nyanyian pujian daripada Sakaria. Sakaria ini memberikan yaitu pujian yang berkata, Blessed be the Lord God of Israel. Blessed be artinya diberkatilah. Saudaraku, semua orang mengerti konsep tentang diberkati Tuhan. Tetapi memberkati Tuhan seperti yang dilakukan hamba-hamba Tuhan, foreign, tidak asing bagi banyak orang. Tetapi firman Allah mengatakan perayaan Natal ini, mari kita memberkati Tuhan. Bagaimana cara memberkati Tuhan? Bukan cuma memuji Tuhan, tapi perhatikan orang-orang susah, orang-orang miskin, orang asing yang ada di sekitarmu. Dan ketika engkau menyalurkan berkat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan nama Bapakmu yang di sorga. Di dalam pujian daripada Sakaria, dia memberitahu yaitu purpose daripada Yohanes waktu dilahirkan. Setiap bapak harus mengajarkan yaitu tujuan hidup daripada putranya. Tidak semua orang bisa lakukan hanya as a father. Memberikan visi, memberikan purpose, dan memberikan yaitu vision kepada anaknya. Apa yang harus dia lakukan. Dan dia katakan dia adalah yaitu memberikan jalan bagi sang raja. Dan bukan cuma itu, dia ingatkan bahwa ini adalah janji kepada nenek moyangnya yaitu Abraham. Supaya kita bisa beribadah, supaya hidup dengan benar, dengan penuh kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Bukan cuma hari Minggu, bukan setahun sekali, tetapi setiap saat. Perayaan Natal saya dimulai yaitu ketika saya dilahirkan kembali malam Natal tahun 79. Wow, sudah 43 tahun yang lalu saudara. Dan itu masih bergetar dalam dada saya. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupku diubahkan. Dan ketika Roh Kudus memenuhi saya, dari seseorang yang pemarah, ya, frustrasi, dan penuh dengan kemarahan, saya diubah menjadi seorang yang penuh dengan sukacita. Sampai teman-teman manggil saya Mr. Happy, saudara ya. Saya diberi nama di Full Gospel, ada seorang teman beri nama saya Asher. Asher artinya happy, berbahagia. Saudara, orang tidak menghubungkan antara God dengan happiness. Tapi Alkitab mencatat bagaimana Maria penuh dengan sukacita. Elizabeth, Yohanes Pembaptis yang masih dalam kandungan melonjak kegirangan. Bahkan Sakaria berkata bahwa dia datang untuk melawat kita dari tempat yang maha tinggi. Dan putranya akan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tidak ada kebahagiaan dari seorang ayah daripada melihat putranya dipakai oleh Tuhan. This is my prayer. Bahwa semua saudara dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa Roh Kudus memberikan sukacita, kebenaran, sukacita, damai secara Roh Kudus, and power, dinamis. Itu yang Tuhan janjikan. Dan hidupku berubah ketika Roh Kudus memenuhi hidup saya. Biarlah engkau penuh dengan Roh Kudus, penuh damai sejahtera, kebenaran, sukacita, dan kuasa. God bless you. Have a blessed Christmas. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Happy? Happy? Haleluya. Kita sudah ada di minggu ketiga di bulan terakhir di tahun ini. Saya percaya sudah ibu-ibu sudah pada sibuk dengan Natal, dengan kue Natal dan menghias rumah. Bapak-bapaknya sibuk sama Piala Dunia. Benar? Tapi saat ini saya mau mengundang kita sama-sama, kita mau bersatu hati, mau menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara,
kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Benar Tuhan, kami datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan biarlah Tuhan, segala pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang berbau harum bagimu Tuhan dan menyenangkan hatimu. Engkau menikmati setiap pujian penyembahan kami dan kami menikmati hadirat-Mu. Bekerjalah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, jamah setiap hati pikiran, tubuh jiwa roh kami. Sehingga fokus kami hanya tertuju kepada Engkau. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Dan saat ini Tuhan, kami tabiskan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Dia yang duduk di tahta. Amin. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.
tinggikan. Hanya Engkau Raja bertata di atas pujian kami. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, sekali lagi. Gloria, Kau besar, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Thank you Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Yes Lord. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
Yes, Lord. Yes. Selamatlah bagi Dia. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur kami bagi Engkau, Raja kami. Ya Tuhan, kami banggakan Engkau. Amin, amin. Come to the Lord. Segala Mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Ya Raja, Sang Raja. Kami angkat tangan, kami menghormati Engkau pagi ini Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Kami menyembah-Mu dan puji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Biarlah segenap ciptaannya nyanyikan. Sembah
sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Katakan Yesus Raja. Yesus Raja. Segala hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi satu nama, nama yang berkuasa, nama yang berdaulat, nama yang kami tinggikan, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berbicaralah bagi kami pagi ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Iya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa GB Rock memakai baju pendukung masing-masing tim di Piala Dunia. Ya. Dulu kita pernah bikin juga di Entrop waktu Persipura, ya. Semua pakai baju Persipura. Tapi ini tidak mengurangi keselamatan Saudara. Ya. Oke. Jadi semuanya itu bisa, yang penting tujuannya satu, tujuan adalah Kristus dipermuliakan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan langsung aja lewat perenungan kita pagi hari ini. Dan kita masih berbicara tentang gereja mempermuliakan Tuhan. Nah Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara gereja, sekali lagi kalau Saudara, Bapak Ibu memperhatikan waktu minggu pertama, di situ Pak Stephen sedang menjelaskan bahwa gereja itu bukan gedung, ya tapi pribadi, yaitu Saudara dengan saya. Nah karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini kita terus akan merenungkan bersama-sama supaya kita bisa banyak pemahaman, banyak pengertian kenapa gereja ya harus mempermuliakan Tuhan. Sebenarnya bukan kata harus lagi, tapi itu sudah kewajiban. Ya. Tapi banyak yang kita lihat bahwa gereja hanya terfokus kepada diri sendiri. Nah, karena itu mari kita akan baca sama-sama di dalam pembacaan kita, yaitu tema kita di dalam Roma 15 ayat 5 dan 6. Alkitab mencatat, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan ini ketika kita perhatikan dengan jelas, ya dengan baik-baik bentuk narasinya. Nah bentuk narasinya adalah suatu permohonan. Ya, kalau Saudara mungkin ada keluarga yang berpergian, ya di masa-masa liburan, pasti ada perkataan semoga perjalananmu baik-baik saja sampai pada tujuan. Ini permohonan, ya. Nah tapi kita perhatikan lagi bahwa ini bentuk narasi permohonan atau doa Rasul Paulus kepada siapa Saudara? Kepada orang percaya yang ada saat itu. Untuk apa? Tetap hidup rukun sehingga satu hati dan satu suara memuliakan Allah. Nah Saudara, ketika kita baca mulai dari pasal 12 sampai dengan 15, di situ Rasul Paulus memberikan satu pandangan. Satu pandangan kepada orang percaya saat itu, walaupun masing-masing berbeda pendapat. Nanti Saudara baca ya, dari pasal 12 sampai pasal 15. Ya. Nah di situ berbeda berpendapat, misalnya taat kepada pemerintah. Ya, ada orang berkata, kenapa kita mesti taat? Ya, tapi kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 12 ini, di situ Saudara akan melihat bahwa ternyata taat kepada pemerintah itu salah satu ketaatan kita kepada Tuhan. Nah jadi gereja pada saat itu berbeda pendapat. Ya. Tapi Paulus sedang membawa mereka untuk membawa satu tujuan. Oke.
Kemudian saudara akan melihat nanti di sana, di situ bukan hanya pemerintahan saja. Tetapi di situ juga sebagai satu hal yang memuaskan keinginan diri sendiri. Ya. Kemudian berbicara tentang soal makanan. Ya, ada yang bilang begini, kalau kita makan makanan ini haram. Tapi yang lain, yang penting sudah dikuduskan. Ya, tetapi saudara, Paulus sedang membawa mereka mau makan ini, makan itu, tapi kalau hidupmu tidak sesuai dengan kebenaran, itu yang salah. Makanya Paulus sedang membawa mereka untuk apa? Tetap satu hati memuliakan Tuhan. Nah, kalau saudara baca di situ, untuk menjadi satu hati, oke, dikatakan semoga Allah, lihat ya, yang adalah sumber ketekunan penghiburan, mengaruniakan apa saudara? Kerukunan. Katakan dengan saya, rukun. Karena rukun ini, Alkitab mencatat, sesuai dengan kehendak Kristus. Pertanyaannya buat kita, apakah hari-hari ini gereja masih hidup rukun? Karena kalau ada kerukunan dalam satu gereja, atau pribadi kita satu sama lain rukun, Alkitab mencatat, satu hati itu mah gampang. Satu suara itu gampang. Karena kenapa? Pemahaman kita kerukunan itu adalah apa? Kehendak Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kerukunan dalam bahasa Inggris dikatakan harmoni. Saya sedang merenungkan harmoni. Harmoni itu kan musik. Kalau kita tindis do, oh tidak bunyi ya. Kalau kita tindis do, dia akan do saja. Tapi kalau saya tindis do, mi, sol, itu akan terjadi satu harmonisasi yang mantap. Tapi kalau kita do, kita nyanyi Bapak Pujo do. Contohnya lagu ini. Hanya pakai nada do. Ya, do gitu ya. Seperti rusa yang haus minum aliran sungaimu. Kira-kira enak dengar enggak? Enggak kan? Tapi kalau ada nada-nada yang disatukan akan bunyi. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Nah saudara, ini yang diinginkan Tuhan. Ketika kita hidup rukun, itu akan terjadi harmonisasi yang mantap. Amin. Gereja harus begitu. Ada harmonisasi di dalam. Berbeda pendapat, itu biasa, katakan biasa. Berbeda pikiran, itu mah biasa. Karena kenapa? Justru dari berbeda pendapat, itu menjadi hasil yang terbaik. Kalau kita berdiri sendiri, akan mati. Tapi kalau kita perlu satu keluarga, sama-sama berbicara, saya percaya terjadi satu perubahan yang luar biasa. Amin saudara. Nah saudara, harmonisasi, kata harmoni dalam bahasa Yunani dikatakan harmonia. Ya, harmonia. Yaitu apa? Terikat secara serasi dan sesuai. Sekali lagi saudara, harmonisasi itu terikat sesuai secara, artinya gini, terikat di dalam Kristus. Jadi berbeda-beda tetapi tetap terikat dalam Kristus. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Semoga Allah ya yang menjadi ketekunan, penghiburan, mengaruniakan kepada kamu. Apa itu? Kerukunan. Kenapa saudara? Kerukunan ini adalah salah satu sifat karakter Kristus. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Jadi kalau Yesus berkata aku dan Bapa satu, berarti saudara dan saya juga bisa berkata sama-sama, saya dan Bapa satu. Artinya
gereja ini milik Kristus. Kitalah yang menjadi orang-orang diberikan tanggung jawab untuk apa? Mengelola pekerjaan Tuhan tempat ini walaupun berbeda tapi tujuannya satu. Kristus dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena itu saudara, yang harus dilakukan gereja saat ini adalah apa? Memiliki hati Kristus. Nah, pagi ini tema saya adalah gereja mempermuliakan Tuhan dengan memiliki hati Kristus. Amin. Nah, kalau saya lihat gambar di sana, itu satu warna atau tidak? Satu warna atau berbeda warna? Berbeda warna, tapi bentuknya apa? Hati. Jadi hari ini kita belajar tentang hati Kristus. Huruf H. Lanjut. Jadi orang memiliki hati Kristus, yang pertama supaya Kristus dipermuliakan, gereja harus memiliki kerendahan hati, humble. Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, humble, rendah hati, itu teladan Kristus. Jadi kalau ada gereja yang tidak pernah rendah hati, kira-kira apa jawabannya? Saya percaya saudara bisa menjawab sendiri dalam hati. Iya ya, ternyata kerendahan hati itu adalah teladan Kristus. Tapi kalau kita masih sombong, kita masih angkuh, kira-kira kita masih ikut teladan Kristus atau bukan? Filipi 5 ayat 2, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Dikatakan nih, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini saudara ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini yang dilakukan oleh Kristus. Karena kerendahan hatinya, dia memberikan dirinya sampai mati. Saudara, adakah manusia saat ini? Mungkin saja ada. Tapi mungkin kita bisa hitung dengan jari. Adakah saudara mendengarkan? Dia rendah hati melakukan sesuatu sampai mati. Pernah saudara dengar hal itu? Yang saya cuma tahu hanya Yesus. Yang merendahkan hatinya menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Nah, pertanyaan bagi kita, Tuhan saja yang datang sebagai manusia merendahkan hati melayani. Siapa kita, saudara? Siapa kita? Puji syukur saja kalau kita bisa bangun, kita sehat. Saudara, saya baru dapat berita teman saya sepelayanan di generasi muda Kota Jayapura. Pagi ini dipanggil Tuhan. Kita mau sombong apa? Kata saudara, kalau mau hidup rukun untuk kemuliaan Tuhan, gereja mau hidup rukun kemuliaan Tuhan, tujuan kita kemuliaan Tuhan. Semua kita harus punya hati seperti Kristus yang pertama, memiliki apa? Kerendahan hati. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Selama dia berada di dunia ini, ya, Tuhan Yesus tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi harus selalu diperlihatkan dengan sesuatu hal yang penuh dengan kemegahan.
Tetapi ia lahir ke dunia dalam apa? Kandang domba dan menjadi anak dari tukang kayu. Padahal dia adalah Allah yang besar. Yang menciptakan dunia ini dan memiliki segala-galanya. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Selalu memiliki kerendahan hati. Selama berada dalam dunia ini, Tuhan juga menjadi apa? Pelayan bagi jiwa-jiwa. Sampai saudara, kalau saudara baca sebelum kematiannya, sebelum disalib, yang terakhir Yesus lakukan apa? Membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, kalau orang sudah basuh kaki, itu hamba di bawah hamba. Hamba di bawah hamba artinya tidak dianggap lagi. Kita baru naik pangkat saja sejalan di atas awan. Siapa kita, saudara? Tapi saya percaya jemaat yang hadir pagi ini adalah orang-orang rendah hati. Lihat kiri kananmu, memang kamu rendah hati. Saudara, percayalah. Ketika kita telah hidup dalam kerendahan hati, maka tidak akan ada lagi perselisihan. Kok tidak ada amin? Betul tidak? Waktu kita bersama-sama belajar rendah hati, pasti tidak ada perselisihan. Jarang perselisihan terjadi. Karena apa? Saling menghargai. Oke, kita coba diskusikan lagi. Tapi kalau tidak kerendahan hati, kok siapa? Kok tidak tahu saya? Siapa yang tahu kamu? Diri sendiri tidak tahu, apalagi saya yang tahu kamu. Jadi jangan sekali lagi merasa diri hebat. Ketika kita rendah hati, tidak ada lagi keinginan untuk apa? Mementingkan diri sendiri. Tapi apa? Mementingkan kepentingan Tuhan. Kerendahan hati adalah salah satu sifat ya dari orang-orang kudus. Mazmur 34 ayat 3 berkata gini. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Katakan amin. Ya. Jadi waktu kita rendah hati, kita berbicara, orang bilang gini, aku ketika bicara sama kamu, hatiku suka cita. Tapi kalau dia itu siapa? Enggak tahu. Ya. Yakobus 4 ayat 6 berkata gini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang rendah. Berarti waktu kita sombong kira-kira Allah menentang atau tidak? Allah tentang orang yang sombong. Amin saudara. Jadi sekali lagi, mari kita rendah hati. Orang memiliki hati seperti hati Kristus. Yang pertama huruf H, humble. Kalau saudara mengaminkan perkataan saya ini, tidak apa-apa. Tidak pun tidak apa-apa. Orang rendah hati adalah orang yang tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempertaruhkan hidup di masa depannya dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Orang yang merendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Orang yang rendah hati selalu meyakini bahwa hidup ini dipenuhi dengan sukacita apapun keadaannya. Orang yang rendah hati selalu menaruh pengharapan dalam rencana Tuhan yang baik. Yang terakhir, orang yang rendah hati siap memberi diri untuk melayani Tuhan. Yang amin itu tulis namanya. Yang amin keras, ibu kita dialah. Ibu siap melayani ya? Yang lain kita mau ngapain sama Tuhan? Salah satu kerendahan hati kita melayani Tuhan apapun yang kita mau. Apapun talenta yang Tuhan kasih buat kita. Katakan sama gereja, Ibu Gembala,
Saya siap melayani apapun. Enggak usah ditawarin-tawarin lagi. Pak, boleh asyir? Saya pikir-pikir dulu. Terlalu banyak alasan. Coba kalau Tuhan Yesus bicara, kira-kira banyak alasan? Pasti tidak punya alasan. Siap komandan. Apa saja. Cuci toilet pun aku siap. Jadi saudara, orang yang berhati siap melayani? Amin. Berarti semua yang hadir pagi ini siap melayani Tuhan ya. Oke. Lihat kiri kananmu. Kamu yakin? Oke. Saudara, kita melayani Tuhan di gereja itu baik. Di rumah itu baik. Di kantor itu baik. Yang penting apa? Rendah hati. Amin. Waktuku tinggal 10 menit tapi masih banyak poin. Izin Pak SM ya, boleh? Oke, terima kasih Pak. Kolose 3:12 gini. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, kita garis bawahi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang apa? Dikuduskan dan dikasihinya. Saudara percaya bahwa saudara sudah dipilih? Saudara dikasihi? Buktinya apa? Mati Yesus. Amin saudara. Itu tanda dia mengasihi saudara dan saya. Karena itu ketika kita mau melayani, ayo layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan karena ada jadwal baru kita melayani. Tapi sebelum dijadwal, Pak saya bisa pelayanan di sini kah? Pak saya melayani ini. Yang para pelayan katakan amin. Loh, pengerjaan gak ada di sini. Wih sadar. Nah saudara, Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, kalau kita belajar rendah hati dan itu menjadi gaya hidup kita, Alkitab mencatat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu hasil. Itu yang kita akan terima, katakan amin. Artinya kita membawa kekayaan. Kekayaan bukan bicara kita banyak duit. Tapi kekayaan bicara apa? Kaya dalam rohani, kaya dalam jiwani, kaya dalam tubuh kita. Sehat. Amin. Jangan sudah suka aku baru, Pak Pendeta, saya bisa melayani kah? Kira-kira waktu saudara jadi asyir, terus gaya model gini. Salam, salam. Dia punya beban datang, tapi dia datang. Kok saja beban berat sekali. Bagaimana dengan saya? Tapi di sini tidak ada. Di sini orang-orang sehat semua. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, memiliki hati seperti Kristus. Jadi tadi H, sekarang huruf A. Yaitu above board. Tulus. Tulus hati, jujur atau keterbukaan. Nah saudara, 1 Petrus 1 ayat 22 katakan ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah saudara, di situ dikatakan saling mengasihi dengan apa? Segenap hati, artinya dengan ketulusan ikhlas. Jangan kita mengasihi orang, tetapi ada udang di balik rempeyek. Enak itu dimakan. Kita mengasihi orang karena apa? Apa tuh? Proyek mau keluar. Usada. Jadi setiap hari bawa bubur gitu ya. Bos, bubur. Asli nomor 1 di kota kami. Nah saudara,
Jangan sampai gereja demikian. Karena ada tujuan yang salah. Dan melakukan hal yang sebenarnya itu sudah salah lebih dahulu. Karena apa? Semua dari dalam hati ketulusannya. Karena itu saudara, ketulusan, keterbukaan itu sangat penting. Keterbukaan adalah apa? Awal dari pemulihan. Makanya saudara, kami harapkan ambillah waktu setiap minggu. Nanti tahun depan kalau komsel sudah berjalan kembali, datang di komsel. Di situ kau bisa terbuka, cerita, kesaksian di sana. Waktu saudara kesaksian, mungkin saja teman komselmu mengalami hal yang sama. Tapi ketika mendengarkan kesaksian saudara, dia berkata gini, yes, aku percaya, pasti pun terjadi dalam diri saya. Karena itu saudara, ketulusan, keterbukaan, hati yang jujur, dalam apa? Dalam kelakuan, dalam tindakan. Amsal 14 ayat 2 berkata gini, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Kata sesat di sini artinya apa? Keluar daripada kejujuran. Jadi saudara, kalau kita berkata kita ini segambar dan serupa dengan Kristus, kita mau mempraktekkan sifat-sifat Kristus, tetapi kalau tindakan kita setiap hari tidak hidup jujur seperti kehendak Tuhan, artinya Alkitab berkata menghina Dia. Kira-kira kalau saudara dihina, bagaimana sikap saudara? Diam-diam saja atau memberontak? Memberontak dalam arti tanda kutip ya, saya tidak terima, saya dihina. Betul ke tidak saudara? Kalau saudara dihina, kira-kira apa tindakan kita? Pasti ada respon yang berbeda dalam diri kita. Kita bisa berespon dengan baik, tapi ada juga orang berespon dengan apa? Wah, saya tidak terima. Saya dihina depan umum, ya, di taksi umum, di bis umum. Nah saudara, tindakan kita membuktikan kita memiliki ketulusan. Sifat Kristus dalam diri kita, memiliki hati Kristus. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Kolose 3:23 berkata, segala sesuatu yang kita perbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi fokus kita, ketulusan kita, kejujuran hidup kita, tujuannya Tuhan. Amin. Tulus dalam perkataan, ya. Jangan kita berkata hal yang salah, ya. Tetapi kehidupan kita, ya, perkataan yang benar kita pikir itu benar, tapi itu salah. Kenapa? Menjerumuskan orang lain. Karena itu saudara, orang yang hidup jujur, ya, itu orang hidup dalam kebenaran. Nah, saya akan baca dalam Yesaya 33 ayat 15-16. Dikatakan gini, Yesaya 33 ayat 15-16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ayat 16 ini. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin saudara. Artinya saudara, ketika kita hidup jujur, ketulusan kita dalam kehidupan kita sehari, Alkitab mencatat gini. Tempatnya kita itu aman di tempat yang tertinggi. Kemudian dikatakan apa?
Bentengnya ialah apa? Kubu di atas bukit batu. Artinya kokoh sekali. Yang berikut, rotinya disediakan. Roti bicara apa? Kehidupan sehari-hari. Minuman bicara apa? Kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita hidup jujur, jangan takut. Tuhan akan kirim burung gagak buat kita. Burung gagak apa? Membawa berkat Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat hari ini. Ayo. Gak percaya? Oke. Imani pagi hari ini. Dalam hatimu, apa yang kamu mau terima hari ini? Dengan iman saja. Sudah terima? Katakan amin. Yes, terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang berikut huruf T. Tadi H, kemudian A, kemudian T. Yaitu apa? Trust. Oke. Trust mempercayakan hidup kepada Tuhan. Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayat 23-24. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti perintahnya, ia diam. Barang siapa menuruti perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa ketika kita mempercayakan diri kita kepada Kristus, artinya bahwa segala perintah Tuhan, segala kehendak Tuhan harus kita praktekkan dalam hidup kita. Itu yang disebut dengan percayakan hidup kepada Tuhan. Jadi waktu kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bilang ke kanan, kita harus ke kanan. Tuhan bilang ke kiri, kita harus ke kiri. Tuhan bilang mengasihi, kita harus. Kalau Tuhan bilang mengampuni, kita harus. Yang mengatakan mengampuni, ampuni dia. Kita harus mengampuni, mengasihi. Jangan kita mengasihi karena apa? Sekali lagi, ada sesuatu yang kita inginkan. Tapi ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, segala sesuatu yang dimaksudkan oleh Kristus, yang diinginkan oleh Kristus, itu kita harus lakukan dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Susah? Cukup sulit saudara. Bukan hal yang mudah. Mengampuni mudah? Tidak mudah. Memaafkan mudah? Mudah ya, mengampuni tidak mudah saudara. Beda-beda tipis ya. Saya bisa memaafkan kamu. Tapi ketika ketemu kamu, dia lagi. Tuhan jauhkan aku daripada cawan ini. Ya, mungkin doanya begitu. Enggak ya. Nah saudara, Galatia 2:20 kata begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya saudara. Jadi ketika kita percaya, mempercayakan Tuhan diri kita kepada Tuhan hidup kita. Artinya kita bukan lagi yang hidup untuk diri sendiri. Tapi untuk Kristus. Ya. Nah. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 berkata gini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara, ternyata mempermuliakan Tuhan itu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Banyak gereja, hanya rutinitas. Tapi pertanyaannya, apakah gereja tersebut mempercayakan semuanya kepada Kristus? Ini pertanyaan buat kita pun juga. Ya, sebagai gereja Tuhan. Kata Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Artinya begini saudara. Yesus saja berkata akulah pokok anggur, Bapakku pengusaha. Kata pengusaha di sini adalah
semua yang terjadi dalam pohon ini tanggung jawab Bapa. Jadi ketika kita melekat sama Kristus, tinggal dalam Kristus, hidup kita tanggung jawab Bapa. Jadi percaya. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus. Waktu kita percaya hidup kita dalam Tuhan. Kita juga mencatat bahwa kita akan diproses. Artinya gini saudara. Ketika kita berkata, Tuhan bertanggung jawab dalam diri saya. Berarti kalau Tuhan memproses, boleh enggak? Tidak yakin. Boleh enggak? Boleh, kitab Yohanes berkata. Ya, kalau buah itu tidak berbuah, akan diapa? Dipotong. Tapi kalau buah itu berbuah, dibersihkan. Saudara mau dipotong atau dibersihkan? Dibersihkan, amin? Siap-siap dibersihkan untuk masuk tahun depan. Artinya tahun yang lama kita harus tanggalkan, amin? Yes. Oke, saya lanjut yang terakhir. Ya, karena waktu saya sudah ditambah ini. Yang terakhir huruf I, yaitu apa? Intimacy. Ya. Artinya saudara, ketika kita bangun hubungan karib dengan Tuhan, kita punya komitmen dengan Tuhan. Artinya bahwa kita mempermuliakan Tuhan. Waktu kita masuk dalam kumpulan gereja, hidup kita harus apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Kita ajak orang intim untuk Tuhan. Kita dulu bangun itu dalam kehidupan kita. Amin. Mazmur 25:14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Garis bawahi takut akan Dia. Waktu kita takut akan Tuhan, kata takut di sini menghormati, menghargai, tunduk pada Kristus. Hasilnya apa saudara? Alkitab berkata, perjanjiannya. Saudara, di dalam Alkitab ada dua. Perjanjian lama dan apa? Artinya saudara, ketika kita intim dengan Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Perjanjian dari Kejadian sampai Wahyu terjadi dalam hidup kita. Amin. Alkitab dibuka dengan apa? Pada mulanya Allah. Artinya saudara, waktu pertama kali buka mata pagi hari, carilah Tuhan sebenarnya. Pada mulanya Allah, segala sesuatu yang kita kerjakan, utamakan Tuhan. Amin. Jangan utamakan diri kita. Itu yang disebut apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Bangun pagi buka mata. Tuhan terima kasih buat hari yang kau jadikan bagiku. Aku percaya mataku, langkahku, kehidupanku seperti kehidupan Kristus. Dan banyak orang permuliakan Tuhan. Amin. Oleh karena saudara, kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Marilah kita menjadi gereja yang permuliakan Raja. Dengan apa? Memiliki hati Kristus. Humble, above board, kemudian trust, intimacy. Ketika kita memiliki hati seperti Kristus, saya percaya hidup kita, gereja kita akan mempermuliakan Raja di atas segala raja. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, hamba-Mu terbatas, tapi aku percaya Roh Kudus tidak terbatas. Berbicara terus bagi kami Tuhan, dan kami percaya biarlah kami sebagai gereja yang dipilih Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Haleluya. Baik. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian. Tapi sebelum itu, adakah di antara kita pagi hari ini yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada bisa lambaikan tangannya. Oh puji Tuhan, selamat datang. Ya tepuk tangan buat Tuhan kita.
Baik, kami mengucapkan selamat datang bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Kami terus mengundang untuk beribadah tempat ini kalau belum ada tempat ibadah yang tetap. Baik, silakan pengumuman selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menekankan sedikit untuk pengumuman kita supaya lebih jelas dan lebih kita pahami bersama. Jadi sekali lagi, kita akan adakan ibadah Natal tanggal 25 di tempat ini. Jam 8 dengan jam 11. Kemudian di Sentani jam 9. Jadi Natal Jemaat kita karena jatuhnya pada hari Minggu, jadi kita sama-sama celebration di sini. Ya, jadi ada yang pagi jam 8 dan kemudian ada yang jam 11. Kemudian di Sentani pada tanggal yang sama tapi jam yang berbeda. Sentani jam 9 pagi. Nah, kemudian yang berikut adalah ibadah tutup tahun. Ya, sekali lagi kami ingatkan bahwa ibadah tutup tahun akan dilaksanakan di tempat ini juga. Tapi kita juga akan pakai di depan kita punya gedung. Ya, kalau saudara lihat ada tiang 2, 1, 2, jadi kita ambil sampai di situ, hampir dekat pintu XX1. Ya, sampai sudut sini. Nah, yang kami mau sampaikan bahwa untuk ibadah tutup tahun, online-nya tidak ada registrasinya tidak online, tapi registrasinya di tempat. Jadi gini saudara, karena ibadah kita jam 6 sore, jatuhnya pada malam minggu cukup ramai. Jadi saudara, kalau bisa datang lebih awal dan bisa dapat parkir yang baik. Ya, kemudian saudara daftar, saudara duduk dalam ruangan ini. Tapi kalau yang sudah full di sini dan tidak dapat duduk sini, duduk di luar. Ya, sama saja, tidak mengurangi keselamatan. Tapi kami gereja berusaha menyampaikan ini supaya apa? Jemaat lebih awal. Ya, karena apa? Bukan mengasihi, waktu saya terlambat, tapi kita mengasihi Tuhan. Kita mau tutup tahun bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bersuka cita bersama keluarga, gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi ibadah jam 6 itu tutup tahun ya. Jam 6 sore bertempat di sini. Registrasinya di mana? Di tempat. Oke. Itu saja yang kami bisa sampaikan dan kita akan menutup ibadah ini. Saja kita bangkit berdiri, Ibu Gemanti berdoa buat kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan. Dia sangat terbukti. Allah itu bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan
kesesakan dia sangat terbukti. Yang percaya katakan. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, yes, namun ku tak takut sebab kau besertaku. Oh, oh. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, namun ku tak takut sebab kau beserta. Sekali lagi katakan, oh, oh, oh. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak, namun ku tak takut sebab kau besertaku. Oh, 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 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Dia sangat terbukti. Katakan dia sangat terbukti. Dia sangat terbukti. Katakan Yesus sangat terbukti. Yesus sangat terbukti. Yes, amin. Benar Tuhan, Engkau adalah penolong yang sangat terbukti dalam setiap kesesakan hidup kami. Engkau ada, Engkau setia, dan ajar kami Tuhan menjadi murid-murid yang setia untuk senantiasa menepati janji dan setia mendengar firman dan menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi saksimu di bumi ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, kalau Engkau sudah beri kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Apapun yang kami sudah berikan Tuhan, baik itu pujian kami, baik ketekunan kami untuk mendengar firman, tapi perlengkapilah Tuhan. Bukan menjadi pendengar, tapi biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku yang setia. Makasih Tuhan, kalau kami sudah Kau berikan kesempatan untuk bisa memberi persembahan, baik itu persembahan apapun yang kita sudah siapkan. Kami bersyukur karena bukan kebaikan kita, tapi karena kasih setia-Mu Tuhan. Engkau memampukan kami untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih untuk pagi hari ini. Makasih Tuhan. Sudah bulan terakhir bagi tahun ini pun Engkau membuktikan Engkau tetap menjaga dan setia bagi kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat. Diberkatilah segala usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati segala apa yang kau harapkan, diberkati anak cucumu, diberkati semua lumbung-lumbungmu. Terima kasih. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemana engkau pergi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.